semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Anjarsari di mata pelajaran Fisika kelas 12. Kali ini kita akan membahas tentang radiasi gelombang elektromagnetik beserta aplikasinya. Nah, kita mulai dulu dengan jenis-jenis gelombang. Jenis gelombang itu kan ada dua ya. Ada yang berdasarkan medium dan ada yang berdasarkan arah rambak. Berdasarkan medium, ada gelombang mekanik dan ada gelombang elektromagnetik. Dan berdasarkan arah rambat, ada gelombang transversal dan longitudinal. Yang akan kita bahas sekarang yaitu tentang ini ya, gelombang elektromagnetik beserta aplikasinya. Pengertian gelombang mekanik, kalau mekanik itu dia harus ada medium atau perantara. Contohnya ada gelombang air, gelombang bunyi, kemudian gelombang pegas atau gelombang selinki ya. Nah, ini semuanya ini memerlukan medium berupa air untuk gelombang air, gelombang bunyi yaitu udara, gelombang selinki atau pegas mediumnya yaitu pegas. Gelombang elektromagnetik ini tidak memerlukan medium atau juga bisa memerlukan medium. Jadi gelombang elektromagnetik bisa merambat tanpa atau melalui medium ya. Kemudian gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Ini contoh gambarnya. Ini untuk gambar yang merah, warna merah itu ada E, itu berarti gelombang elektromagnetik, dan B-nya yaitu berarti gelombang magnet ya. E-nya untuk gelombang listrik dan B-nya untuk gelombang magnet. Jadi yang merah untuk gelombang listrik dan B-nya gelombang magnet. Sumber penghasil gelombang elektromagnetik berbeda-beda. Contohnya itu ada gelombang yang dihasilkan oleh nuklir atau atomik yang di dalamnya memuat fisika kuantum ya. Kemudian spektrum gelombang elektromagnetik ini ya spektrumnya. Jadi ada gelombang radio, mikrogelombang, inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, dari gelombang radio sampai gelombang sinar gamma, panjang gelombangnya itu yang paling besar adalah sinar gamma. Dan yang paling kecil yaitu yang paling panjang itu radio ya, 10⁻3, dan yang paling pendek itu sinar gamma. Untuk gelombang radio 10⁻3 meter dan untuk sinar gamma panjang gelombangnya 10⁻⁻12 meter. Dan untuk frekuensinya yang paling besar itu adalah sinar gamma 10⁻20 dan yang paling kecil yaitu radio 10⁻4. Jika dilihat di sini, panjang gelombang semakin pendek, maka frekuensinya akan semakin besar ya. Contohnya ini sinar gamma panjang gelombangnya 10⁻12 tapi frekuensinya besar yaitu 10⁻20 dengan satuan Hertz. Nah, sekarang kita bahas gelombang radio ya. Gelombang radio itu adalah gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang yang paling besar di antara gelombang yang lainnya. Gelombang ini dapat mengirimkan musik atau percakapan, gambar, dan data dalam jarak mencapai jutaan kilometer. Gelombang radio dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer di atmosfer bumi sehingga memungkinkan ditransmisikan dalam jarak jauh ya. Nah, ini ada aplikasi gelombang radio ya. Ini ada radio contohnya, kemudian ada walkie-talkie, ada telepon, radio kontrol, wifi, serta GPS atau global positioning. Selanjutnya, untuk gelombang mikro, ya, gelombang mikro itu sebenarnya merupakan gelombang radio yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Nah, gelombang radio dimanfaatkan oleh pesawat ya, radar pesawat, atau yang biasa disebut dengan radio detection and training. Gelombang radar digunakan untuk mendeteksi adanya objek tertentu ya. Nah, pesawat radar digunakan untuk membantu keamanan pada saat pendaratan. Radar juga digunakan pada kapal laut ya.
Selanjutnya gelombang mikro. Nah, gelombang mikro digunakan untuk peralatan microwave. Jadi selain digunakan untuk radar, juga digunakan untuk peralatan modern ya, seperti alat masak yang disebut sebagai microwave. Nah, gelombang mikro yang dihasilkan oleh microwave ini menyebabkan molekul-molekul air dalam bahan makanan bergetar atau bervibrasi sehingga menghasilkan panas. Nah, panas ini yang menyebabkan makanan cepat matang. Yang ketiga ada sinar inframerah. Ini ditemukan oleh William Hercules ya. Ini pada tahun 1800-an dan ini dimanfaatkan pada remote control pada peralatan elektronik. Contohnya ada TV, ada AC, dan ada DVD ya. Yang keempat, cahaya tampak. Nah, cahaya tampak ini itu bisa dideteksi oleh manusia ya. Contohnya cahaya tampak pada matahari yang biasa kita manfaatkan untuk melihat objek-objek di sekitar kita. Cahaya tampak juga digunakan dalam sistem komunikasi yang menggunakan serat optik sebagai pembawa sinyal komunikasi. Ini contoh dari cahaya tampak yang digunakan sebagai alat komunikasi ya. Nah, menggunakan kabel yang disebut sebagai kabel serat optik. Yang kelima, sinar ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet ini dihasilkan oleh sinar matahari dengan frekuensi 10⁻15 sampai 10⁻16 Hz. Sinar ultraviolet ini dihasilkan oleh atom dan molekul dalam nyala listrik ya. Bisa juga dihasilkan dari atom dan molekul dalam nyala listrik. Sinar ultraviolet pada matahari merangsang tubuh manusia untuk menghasilkan vitamin D. Sinar ultraviolet memiliki energi kimia yang dapat memedarkan bahan kimia seperti barium, platina, dan sianida. Sehingga karakteristik ini dimanfaatkan di dunia perbankan untuk memeriksa keaslian uang kertas ya. Jadi ini pemanfaatan uang kertas ya dari sinar ultraviolet, karena sinar ultravioletnya dapat memedarkan bahan barium, platina, dan sianida. Yang keenam ada sinar X. Nah, sinar X ini dihasilkan oleh elektron-elektron di bagian bawah kulit atom yang juga dapat dihasilkan saat elektron berkecepatan tinggi menumbuk sebuah logam. Kemudian sinar X ini mempunyai gelombang yang sangat pendek ya, tapi mempunyai frekuensi yang sangat tinggi. Dan ini dimanfaatkan dalam bidang kedokteran untuk memotret kedudukan tulang atau organ dalam manusia. Yang terakhir ada sinar gamma ya. Sinar gamma ini ditemukan oleh Ernest Rutherford dan ini mempunyai daya tembus yang sangat tinggi karena merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi yang paling tinggi di antara yang lain. Kemudian sinar gamma dimanfaatkan dalam bidang kedokteran untuk membunuh sel kanker, tumor, dan untuk menangani gangguan pada mata. Sinar gamma juga digunakan untuk sterilisasi alat-alat kedokteran atau mendeteksi retakan pada pipa baja. Nah, ini contoh alat sterilisasi ya yang biasa digunakan di rumah sakit. Oke, itu saja materi kita hari ini tentang radiasi gelombang elektromagnetik beserta aplikasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.